Halo YouTube. Kenapa gaya mau berubah? Karena sudah 2 bulan tidak upload video, teman-teman, maka gayanya berubah. Jadi akhirnya saya kembali ke YouTube setelah 2 bulan lebih saya nggak upload video, nggak bikin video yang pakai kamera gitu ya. Jadi terakhir lagi malas ya bikinnya live gitu. Jadi ya akhirnya saya kembali ke YouTube, teman-teman. Kenapa saya kembali ke YouTube? Wah, ini penting ini dibahas. Alasan pertama, karena Mas Fadli barusan pindah kantor dan saya kebetulan di Bekasi, jadi saya numpang syuting. Ngetes wallpaper baru. Jadi Mas Angga sini dia bilang, "Mas, ini tak bajak studiomu." Siap. Alasan pertama. Alasan kedua, teman-teman, kenapa saya bikin video lagi di YouTube? Karena ini sudah mulai agak urgent untuk dibikin gitu ya. Karena udah ada banyak yang curhat gitu Mas Fadli. Jadi ini penting nih teman-teman. Sesinya sampai detik ini saya belum tahu Mas Angga mau ngomongin apa. Curhat trader. Jadi tadi Mas Fadli nanya, "Mas Angga, aku ikut nggak?" "Ikut aja sampai di sini." "Terus ngapain?" "Sampai nggak usah ngomong apa-apa, dipacang aja." Gitu. Terus dia nanya, "Kita mau bahas apa nih?" "Ntar juga tahu kalau kameranya udah nyala." Gitu. Jadi ini tanpa rekayasa teman-teman, terjadi. Dia benar-benar tidak tahu video kali ini tentang apa. Jadi ini benar-benar tidak tahu 100%. Jadi gini. Jadi aku bagian, oh gitu. Masa, gitu-gitu dong. Mantap. Mantap. Siap. Lanjutkan. Jadi gini Mas, belakang tuh nggak tahu, di sana ada banyak nggak yang ngechat, yang nge-DM, ada yang banyak yang curhat. Kalau di aku banyak banget curhatnya gini, "Mas Angga, ini kan sekarang lagi masa pandemi, gitu. Dan saya kehilangan pekerjaan, terus saya nggak punya uang, nggak punya income, saya cuma punya tabungan 10 juta, 6 juta, macam-macam angkanya. Intinya dia baru punya tabungan dan pengen mencoba terjun ke forex." Gitu. Nah, atau ada lagi yang, "Mas, saya ini lagi kondisi krisis seperti ini, nggak punya pekerjaan, usaha stuck, saya punya tabungan, cara deposit forex gimana Mas?" Langsung nanya gitu ya? Iya. Nah, menurut saya teman-teman isu ini perlu diangkat. Enggak tahu di Mas Fadli ada yang ngechat kayak gitu nggak? Ada. Ya, jadi menimbulkan gejolak emosi jadi, jiwa. Bentar, saya pakai jam tangan dulu biar sama. Penting. Jadi yes benar teman-teman bahwasanya trading atau forex trading adalah bisnis yang tahan terhadap krisis, which is kali ini terbukti. Ya. Jadi kita belum forex pernah atau trading adalah bisnis yang recession proof istilahnya. Jadi tahan terhadap resesi. Kita tahu dalam kondisi sekarang ya, dalam kondisi krisis karena COVID-19, aku tadi mau ngomong COVID saurus tadi. Dari mana lagi? Karena COVID-19, jadi banyak bisnis nggak bertahan gitu ya teman-teman. Banyak bisnis nggak bertahan, banyak sektor nggak bertahan, banyak orang kehilangan pekerjaan gitu ya, dan segala macamnya. Dan trading terbukti adalah bisnis yang tahan terhadap krisis, recession proof. Buat saya secara pribadi, Mas Fadli mungkin kita nggak ngalamin krisisnya karena justru kita menang rate dulu selama masa krisis seperti hari ini. USD naik, kita justru menang rate gitu. Kayak kita bisa profitnya nambah 20%, 30% tanpa ngapa-ngapain karena USD-nya naik kan gitu ya. Itu. Jadi yes, trading adalah bisnis yang terbukti recession proof, trading adalah bisnis yang terbukti tahan terhadap krisis. Nah, itu akhirnya bikin banyak orang berpikir untuk terjun ke trading hari ini ketika kondisinya udah krisis. Gitu. Jadi kondisinya udah krisis. Nah, tantangannya adalah trading itu bukan bisnis yang bisa dikejar, bukan get rich quick. Kedua, trading itu adalah sebuah skill yang harus dikuasain dulu. Nah, maksud saya kalau teman-teman aja tidak tahu cara deposit trading, sebaiknya jangan deposit gitu. Ini penting banget. Dia nanya, "Mas, saya pengen trading pakai platform apa? Saya tidak punya pekerjaan, saya cuma punya tabungan dikit, saya pengen masuk ke trading, sebaiknya saya pakai platform apa? Mas, saya mau trading, aplikasinya apa?" Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, teman-teman, saya tahu persis orang-orang yang nanya tadi, teman-teman yang nanya ke saya itu mostly nggak ngerti apa-apa tentang trading. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti apa-apa tentang trading, nggak punya uang, nggak punya income, nggak punya pekerjaan, tapi punya tabungan sedikit, terus berencana dimasukin ke trading, saran saya no, stop dulu, jangan gitu ya. Jadi ya tadi kalau nanya gimana depositnya Mas, pakai aplikasi apa Mas? Sudah pasti minim pengalaman di forex. Saya punya uang 10 juta, kira-kira bisa dapat berapa Mas? Ya. Kalau saya punya uang 20 juta tabungan, kira-kira bisa nggak hidup dengan kebutuhan saya sekian Mas? Betul. Nih, kalau dia pertanyaan kayak gitu, they have no idea. Dia nggak ngerti trading itu gimana.
Dia nggak ngerti bisa ngasilin berapa, Kadang dia nggak suka ngerti nggak enak jawabnya, saya strateginya juga apa. bingung gitu. Dikasih tahu berarti kita membiarkan kan gitu. Nggak dikasih tahu nanti dipikir jadi negatif juga, gimana ya? Jadi ya mudah-mudahan ini bisa sih jadi. Betul, Sekarang makanya saya sudah tahu sampai mau ngomong apa. Oke. Makanya saya merasa perlu untuk bikin video ini. Oke. Karena saya yakin pertanyaan kayak gini ada banyak dan ada banyak orang yang mungkin nanyanya nggak ke saya gitu. Nah, ada mungkin yang nanya ke saya, ada yang nanya ke orang lain. Nah, kayak kemarin nanya, Mas kalau Mas nggak ngerti cara deposit, saran saya jangan deposit ya. Mas kalau saya newbie di trading ya jangan deposit, jangan buka akun dulu. Kenapa? Karena pertama teman-teman, trading itu nggak segampang itu. Ini saya kasih tahu di depan nih. Saya tidak mau seperti orang-orang ngasih janji angin surga gitu ya. Wah, trading gampang, anak kecil juga bisa segala macam. No, trading itu tidak semudah itu. Yes, tidak sulit, Nggak sulit. tapi juga nggak gampang. Itu satu, trading itu nggak gampang. Kedua, trading itu perlu waktu untuk menguasai skillnya. Jadi kalau teman-teman hari ini belum punya skill sama sekali, buta sama sekali tentang trading, saran saya, ya jangan langsung terjun ke trading, ngedepositin uang tabungan teman-teman atau hasil uang pesangon atau tabungan yang selama ini ditabung dari bisnis sebelumnya atau dari apapun. Mungkin teman-teman punya bisnis start, sekarang pengen switching ke trading gitu ya. Jangan buru-buru pakai uang real teman-teman karena itu sangat berbahaya. Bisa jadi trading tidak memperbaiki ekonomi teman-teman semua. Ini Karena malah ada yang baru tadi sore nih Mas nge-DM saya. Dia kirimin screenshot floating di akunnya. Dia bilang ini ditawarin sama temen awalnya, terus saya deposit hampir $2.000, sekitar 1.800. Mungkin orangnya nonton saya. Dia DM saya di Instagram. Terus sekarang lagi minus 1.600 lebih. Terus harus akhirnya ini harus diapain Mas? Itu saya lihat historinya ya udah lama, beberapa hari yang lalu saya jawab, saya bilang sebaiknya diikat aja atau misalnya dirimu ikutnya edukasi dulu aja gitu. Nah kemarin dia cerita lagi, Mas akhirnya dipegang sama temanku, terus dia bilang dia lagi ngelakuin locking, dia bilang gitu. Oke. Nah ini penting nih, banyak yang kejadian seperti itu. Ya kalau misalnya teman-teman nanya ke saya gitu ya saya akan jawab pertama, satu nggak gampang, kedua trading adalah skill yang perlu waktu untuk menguasainya. Jadi teman-teman stepnya itu nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman hari ini nggak punya pekerjaan, nggak punya income, nggak punya skill trading, jangan coba-coba masuk ke trading dengan uang tabungan yang teman-teman punya selama dari kerja atau dari bisnis. Karena kemungkinan besar ya nggak 100% sih, mungkin 99,997% uang teman-teman akan habis gitu aja di trading. Iya, gede banget. Iya. Kayak hampir nggak mungkin nggak habis itu. Iya, jadi hampir pasti uangnya akan habis karena setuju sih. Karena memang nggak gampang teman-teman. Saya pribadi tuh butuh waktu 1-2 tahun untuk menguasai skillnya. Ya. Dan bukan berarti teman-teman harus mengurungkan niatnya untuk belajar trading gitu ya. Jadi teman-teman bukan berarti, oh kalau gitu berarti saya nggak usah belajar trading. Tapi kan ini lagi krisis ya. Kalau lagi krisis berarti nggak ada usaha lain yang bisa dilakukan gitu ya. Kecuali trading. No, masih banyak bisnis lain. Ada banyak bisnis lain yang bisa dikejar. Satu, trading itu nggak bisa dikebut. Nggak bisa buat uang kepepet. Kedua, trading ini bukan get rich quick. Bukan solusi segala masalah gitu ya. Dan yang ketiga, trading itu perlu waktu untuk menguasai skillnya. Teman-teman tuh perlu menguasai hal basic dulu. Teman-teman harus belajar forex itu apa, cara kerjanya gimana, broker itu apa, bid itu apa, aksi itu apa, spread itu apa, terminologi dasarnya mesti ngerti. Terus teman-teman juga mesti belajar cara nginstal MT4, cara pakai trading platform dan segala macam itu perlu belajar. Ya. Jadi kalau nanya, Mas kalau saya gaptek bisa trading nggak? Nggak. Kalau gaptek nggak bisa. Saya nggak akan bilang, wah gaptek juga bisa. Nggak. Kalau teman-teman gaptek, nggak bisa trading. Gimana caranya kalau gaptek? Ya belajar dulu biar nggak gaptek. Kan bisa belajar dulu biar nggak gaptek. Karena untuk bisa trading, teman-teman minimal punya skill untuk baca email, buka account, mengoperasikan platform, dan semuanya bisa dipelajarin. Saya nggak bilang susah, tapi bisa dipelajarin dan perlu waktu. Belum lagi teman-teman perlu membangun sebuah trading plan yang baku. Setelah teman-teman punya trading plan, teman-teman harus ngetes trading plan-nya. Kira-kira win rate-nya berapa, bisa menghasilkan berapa persen setiap bulan, kondisi terburuknya minus berapa, kalau lagi oke, lagi normal, profitnya berapa. Jadi teman-teman punya ekspektasi yang jelas. Kalau teman-teman masih nanya, Mas kalau saya punya uang 100 juta bisa ngasilin berapa per bulan? Kalau masih punya pertanyaan itu, berarti belum layak deposit pakai uang beneran di trading. Iya. Trading akun demo dulu. Iya. Nah, kabar baiknya trading kan bisnis yang bisa dites gitu ya, bisa akun demo dulu. Kalau restoran kan nggak bisa nih, aku mau buka restoran, demo akun dulu lah, virtual restoran. Kalau loss, ulang lagi. Kalau profit dilanjutkan, nggak bisa. Kalau trading bisa. Tapi ya tadi, kabar buruknya ini perlu dipelajarin dan kabar baiknya bisa dipelajarin. Gitu. Nah,
pertanyaannya, gimana kalau teman-teman hari ini nggak punya income atau punya tabungan dikit tadi tapi pengen masuk ke dunia trading? Saran saya yang pertama, teman-teman cari sumber income lain yang bisa langsung making money secara cepat gitu. Misalnya jadi maklar ini dalam kondisi hari ini yang benar adalah marketing ya. Maklar everything gitu. Nah, teman-teman cara jadi maklar everything jangan belajar dari saya bukan expert di bidang ini. Saya akan sarankan 2 orang. Pertama, teman-teman follow Pak Tung Desa Maringin. Pak Tung Desa Maringin punya live Instagram yang sering banget ngajarin gimana cara survive di kondisi seperti hari ini. Pertama, pinjaman IMF gitu. Tahu IMF, Mas? IMF itu pembiayaan yang dari mana, Mas? IMF nggak tahu? IMF tuh pinjaman buat ibu mertua dan family. udah curiga ya. Kedua, minta bantuan Bank Dunia. Dunia teman-teman gitu. Ketiga, pemerintah misalnya. Terus habis itu jadi maklar, belajar skill baru gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman follow Pak Tung ya tadi. Pak Tung banyak bahas tentang survival skill selama pandemi gitu. Satu Pak Tung Desa Maringin tadi. Yang kedua, Ko Denny Santoso. Ko Denny Santoso ngajarin cara jualan. 2 orang itu follow. Tonton YouTube-nya gratis. Pak Tung sih mostly sekarang punya live Instagram yang hampir tiap hari. Pak Tung sih di Instagram ya. Kalau Denny Santoso di YouTube. Di Instagram juga. Banyak. Jadi teman-teman nonton beliau, kontennya beliau untuk belajar gimana caranya making money selama pandemi. Nah, ketiga, saran saya teman-teman menguasain skill-nya. Ingat, krisis ini akan datang lagi. Gitu. Jadi, itu yang ekspektasinya perlu di-manage nih. Hal seperti ini pasti ada lagi nanti. Betul. Pertanyaannya ketika hal ini tiba lagi, apakah teman-teman siap? Kita udah tahu, kita udah ngitung. Kita 98 krisis. 2008 krisis. Sekarang 2020 krisis gitu. Jadi kemungkinan besar 8-10 tahun kemudian akan ada krisis berikutnya. Jadi pertanyaannya ketika itu datang, apakah teman-teman sudah siap? Nah, jadi saran saya, 1, teman-teman making money dengan cara apapun asal halal tadi. Kedua, saran saya teman-teman mulai belajar skill baru apa yang teman-teman pengen kuasain. Karena ketika krisis ini datang lagi, minimal teman-teman punya sebuah skill yang bisa dikuasain sehingga ketika hari ini terjadi lagi, teman-teman akan survive gitu ya. Jadi di krisis sekarang ini teman-teman itu dapat pelajaran apa? Itu penting. Betul. Jadi minimal goals kita adalah di krisis ini survive dan upgrade diri supaya ketika krisis mendatang terjadi, kita udah jauh lebih siap gitu ya. Nah, seperti kata pepatah, menanam pohon yang terbaik itu kapan, Mas? 10 tahun yang lalu. Iya. Jadi, waktu menanam pohon yang terbaik itu adalah 20 tahun yang lalu. Selalu telat memang. Itu kalau duren. Iya, kalau pohon duren. Jadi, kalau nanya, Mas, berarti sudah telat dong saya mau belajar trading sekarang di kondisi krisis sekarang. Ya, jawabannya nggak telat juga. Karena memang ya waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua untuk menanam pohon adalah hari ini, kan gitu ya. Nah, jadi sama. Kayak teman-teman misalnya hari ini teman-teman mau masuk ke trading. Jawaban saya kalau belum punya skill sama sekali, teman-teman bisa belajar dari basic dulu. Dan belajar dari basic itu teman-teman latihan di akun demo supaya teman-teman nggak mengeluarkan uang, nggak buang-buang duit untuk hal-hal yang nggak perlu. Ini kondisinya udah susah, nggak punya income, punya tabungan dikit, dimasukin ke forex malah MC karena nggak tahu caranya. Atau karena percaya sama janji-janji angin surga dari banyak hal. Saya kasih tahu, pokoknya trading itu nggak segampang itu. Kalau ada yang bilang janji angin surga ini gampang, was. Pokoknya apapun yang jargon-jargon, saya mau ngomong jargon takut jargonnya dipakai sama iklan perusahaan lain, jadi takut menyinggung. Tapi intinya teman-teman, trading itu bisa dipelajarin tapi nggak gampang, nggak yang instan langsung bisa kaya dan segala macam. Teman-teman butuh paling nggak 6 bulan, 1 tahun untuk belajar dengan benar. Jadi kalau teman-teman butuh uang cepat, bukan trading solusinya. Tapi kalau teman-teman pengen belajar trading, which is kita tahu trading adalah bisnis yang recession proof, maka saran saya teman-teman mulai sekarang investasikan waktunya untuk belajar skill apapun, belajar trading, belajar closing, belajar marketing, belajar digital marketing, apalagi social media marketing, atau apapun yang bisa ngasilin uang. Kalau teman-teman pengen lanjut ke trading sambil menghasilkan uang sambil belajar trading. Nah, belajar trading ada banyak pilihannya gitu ya. Ada banyak pilihannya. Jadi ada banyak cara yang paling saya suka, yang paling cepat menurut saya adalah dengan punya mentor. Tapi biasanya it come with cost. Kalau teman-teman punya budgetnya silahkan. Kalau teman-teman nggak punya budgetnya, ya teman-teman mulai dari yang free dulu. Gitu. Ada banyak konten free di luar sana yang bagus-bagus juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen belajar dari basic, kalau nol banget, saran saya teman-teman belajar ke Mas Fadli. Mas Fadli punya kelas namanya FFC. FFC ini untuk orang yang benar-benar baru mulai tentang trading. Yes. Mungkin Mas Fadli bisa sharing dikit tentang FFC? Ya, kalau FFC memang diciptakan untuk teman-teman yang... sorry Mas, tadi tak bajak sedikit minumnya. Oke. Aku diam aja jadi haus soalnya tadi. Oke.
Jadi FFC itu memang forex first class namanya. First class yang saya maksud adalah kelas pertama yang sebaiknya semua orang yang belajar forex pernah ikutin gitu. Jadi memang diciptakan khusus sih sebenarnya buat teman-teman yang baru banget terjun ke industri forex atau teman-teman yang sudah terjun langsung tanpa dasar pengetahuan yang kuat, sebaiknya mundur sedikit untuk belajar lagi di FFC tadi, di forex first class tadi. Nanti detailnya langsung kita akan taruh di link sini ya di layar. Siap. Nanti muncul gitu Keren juga atau YouTube di kolom di deskripsi video di bawah video ini. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah punya basic yang cukup kuat dan teman-teman pengen belajar trading, kalau teman-teman pengen belajar dari saya, teman-teman bisa ikut ke Survival to Mastery, nanti bisa cek linknya survivaltomastery.com. Tapi sekali lagi itu kalau teman-teman punya budgetnya. Kalau teman-teman nggak punya budget, Mas, saya nggak punya uang untuk ikut pelatihannya, untuk ikut kelasnya, berarti belum saatnya teman-teman terjun ke trading forex. Semakin kuat kalau teman-teman belum waktunya deposit trading. Yeah. Oke? Kalau teman-teman aja nggak punya budget untuk kelas, untuk pelatihan, berarti teman-teman belum waktunya deposit uang beneran ke trading. Karena pada akhirnya setelah teman-teman belajar, teman-teman perlu deposit. Kalau hari ini teman-teman belum punya budget untuk deposit, berarti teman-teman juga belum perlu kelas saya. Belum perlu kelasnya Mas Fadli dan belum perlu deposit ke trading forex gitu ya. Karena pada akhirnya trading ini adalah sebuah bisnis itu perlu investasi uang, perlu investasi waktu, perlu belajar. Sama kayak bisnis lain, teman-teman perlu belajar caranya, perlu beli peralatannya, perlu sewa tempat, perlu bayar karyawan, dan perlu modal usaha. Jadi it come with cost gitu ya. Nah, in the meantime ya, sementara itu kalau teman-teman memang tetap pengen belajar forex, teman-teman bisa mulai dari konten yang free. Teman-teman bisa nonton aja semua video di YouTube saya, which is totally free. Di YouTube dan juga banyak banget teman-teman. di YouTube saya, YouTube Mas Angga ini ratusan video dan semuanya teman-teman bisa tonton dengan gratis dan bagus-bagus. Gratis dan sangat bermanfaat. Nggak ada hal yang saya tutup-tutupin gitu ya. Kelemahannya satu, kalau di YouTube tidak structure. Ya. Di YouTube itu tidak punya struktur karena di YouTube itu kontennya dibikin berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan ide yang muncul di kepala saya. Sedangkan kalau di kelas itu standar ada kurikulumnya dan segala macam. Jadi lebih rapi, dan yang membedakan yang kedua adalah kalau di kelas teman-teman punya community-nya setelah itu. Tapi kalau teman-teman belum ada budgetnya, saran saya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan juga gitu ya. Saran saya teman-teman mulai dari nonton konten di YouTube saya atau konten di YouTube-nya NFC mungkin, ya, YouTube-nya Mas Fadli. NFC Forex TV kalau kontennya NFC sekarang ya. Dan teman-teman tonton dari situ dan sambil teman-teman tetap mengerjakan pekerjaan lain yang bisa making money. Setelah itu, kalau teman-teman merasa sudah siap secara uang untuk deposit, siap secara skill, dan teman-teman memutuskan untuk terjun ke bisnis forex, silahkan. Saran saya, kalau teman-teman terjun ke sebuah bisnis, saran saya sebaiknya punya mentor. Tidak harus saya mentornya, boleh saya, boleh Mas Fadli, boleh siapapun yang teman-teman merasa, teman-teman merasa teman-teman relate sama dia, dan teman-teman merasa dia adalah orang yang punya sesuatu yang teman-teman inginkan dan teman-teman pengen seperti dia dan teman-teman masuk akal, silahkan. Jadi nggak harus saya, nggak harus Mas Fadli, atau boleh siapapun yang menurut teman-teman bagus gitu. Tapi sekali lagi, menurut saya coba-coba sendiri tanpa mentor itu cost-nya jauh lebih mahal. Jadi salah satu cara paling lama dan paling mahal untuk menguasai trading adalah coba-coba sendiri. Karena kalau teman-teman ikut kelas paling bayarnya 5 juta, paling mahal-mahalnya kelas 10 juta lah. 10 juta bayar udah selesai. Teman-teman dapat mentor, dapat ilmu, dapat semua struktur, dapat sistem trading yang sudah teruji, sudah terbukti making money gitu ya, dan teman-teman hemat waktu yang sangat panjang. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba sendiri, which is boleh, sekali lagi tidak ada benar atau salah, teman-teman welcome untuk coba-coba sendiri. Biasanya tadi ada banyak orang yang curhat ke saya, teman-teman mungkin dengar ada banyak orang di luar sana gitu ya, teman kita, saudara kita, atau orang lain yang rugi ratusan juta, miliaran, puluhan juta, jutaan rupiah di trading, ngabisin waktu, buang waktu bertahun-tahun, dan sampai hari ini tetap nggak ngerti cara trading yang benar gitu ya. Nah, sekali lagi itu pilihan teman-teman gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal, kalau teman-teman masih nanya basic gimana cara deposit, saran saya lupakan dulu untuk making money dari trading, karena teman-teman mungkin tidak akan making money di 3-6 bulan pertama di ketika teman-teman terjun ke trading, atau mungkin bahkan bagi sebagian orang di tahun pertama mungkin nggak akan making money, karena teman-teman butuh waktu, butuh proses untuk bisa menguasai skillnya, dan yang lebih penting bisa ngeblend sama skillnya, bisa menerima kenyataan bahwasanya ini SL, ini TP, bisa dapat dapat ekspektasi yang benar tentang trading itu butuh waktu. Jadi nggak bisa instan langsung hari ini teman-teman memutuskan oke, pandemi saya harus beralih ke trading, terus minggu depan langsung make money dari trading. Kemungkinannya kecil banget. Mas Fadli ada tambahan?
Cukup sih rasanya itu, memang udah mencakup semuanya. Jadi teman-teman perlu mundur satu langkah dulu untuk ngelihat lebih luas lagi sebenarnya. Kalau industri ini tuh besar dan memang layak untuk dipelajari, diperjuangkan, tapi proses berjuangnya dengan cara yang tepat lah. Iya, gitu. jadi jangan ikut-ikutan karena banyak orang yang rugi di trading, banyak orang yang keluarganya berantakan gara-gara trading, banyak orang yang punya rumahnya jadi hilang gara-gara trading karena mereka menempuh jalan yang tidak benar, dan saya nggak pingin itu terjadi sama teman-teman semua. Yes. Mungkin itu aja dari saya Dwi Nanggara pamit. Dan saya sampai nungguin aku ngomong ya. Iya. Ulang. Oke, itu aja teman-teman, saya Dwi Nanggara pamit. Dan saya Fadli undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye bye.